Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini Kak Tiur ditemani oleh Kak Lewi dan oleh Kak Darwin. Kita akan menemani adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ingetin, kalau saat-saat sekarang ini jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga selalu pakai masker jika kalian keluar rumah. Yuk sekarang sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh datang kembali Tuhan, sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau naikkan satu pujian, kita mau katakan kalau kita semua senang jadi anak Tuhan. Yuk kita naikkan pujian happy ya ya happy ya ya. Yuk Kak. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan satu pujian, kita katakan dengan sungguh-sungguh kalau kita mau cinta Tuhan Yesus buat selama-lamanya. Yuk Kak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau cinta Tuhan Yesus buat selama-lamanya. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dengan begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu kami akan bawakan firman. Sehingga firman yang boleh kami dengar Tuhan, itu semua boleh menjadi kekuatan, menjadi rema Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah. Mari kita kembali untuk sama-sama ya sekolah minggu, dan sebelum itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Engkau melimpah dan memelihara setiap kehidupan kami dan anak-anak-Mu ya Tuhan yang berada di rumah, yang sekolah minggu secara online. Kami bersyukur mereka juga ya Tuhan dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Ya, pagi hari ini kita sama-sama belajar kembali, yaitu bicara tentang dimana yaitu kerendahan hati Yohanes Pembaptis, dan ayatnya itu ada di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Silakan baca adik-adik ya. Ya, baik adik-adik, udah ya, nanti lanjutkan lagi ya, karena dari ayat 1 sampai ayat yang 12 di situ dimana yaitu bicara tentang Injil Yohanes ya. Di situ Yohanes Pembaptis adalah anak dari Zakaria dan Elisabet ya. Dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan dan mengajak orang-orang untuk menerima gitu ya, menerima kedatangan Tuhan ya, menerima yaitu kedatangan Tuhan dan mempersiapkan jalan Tuhan, dan itu adalah tugas Injil Yohanes Pembaptis ya. Kita bersyukur bahwa kita di mana adalah itu merupakan satu teladan yang luar biasa. Nah, Yohanes Pembaptis adalah orang yang rendah hati, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita ya? Kita harus mempersiapkan untuk mengajak orang-orang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu Yesus Kristus akan datang ke dunia ini. Tetapi hari ini kita belajar tentang kerendahan hati. Apa itu arti kerendahan hati? Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Dia adalah orang yang rendah hati selama dia ditugaskan dan diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Dengan pelayanannya yang luar biasa, melayani orang-orang, dia tidak memandang maupun anak kecil maupun orang-orang yang mungkin di atasnya dia, tetapi dia selalu rendah hati. Nah, kita belajar dari Yohanes Pembaptis, yaitu bicara tentang kerendahan hati. Nah, apa kira-kira ciri-ciri orang yang rendah hati ya? Orang yang rendah hati itu sudah pasti adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati itu sudah pasti adalah orang yang mau mengalah. Orang yang rendah hati sudah pasti adalah orang yang sabar ya. Orang yang rendah hati itu sudah pasti adalah orang yang mau belajar gitu ya, menerima saran, menerima masukan gitu ya. Dimanapun adik-adik ada di rumah ya, adalah orang yang rendah hati adalah merasa dan sudah mengakui gitu bahwa diri kita ini adalah orang berdosa, orang yang bersalah. Maka itu orang yang rendah hati adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang rendah hati mau menerima didikan, mau menerima ajaran. Nah, maka dari itu teladanilah. Maka dari itu Yesus pun juga adalah pribadi yang rendah hati. Dia rela mau mengorbankan dirinya sampai mati. Maka dari itu adik-adik ya yang ada di rumah maupun di sekolah nanti belajar rendah hati. Walaupun teman-teman di sekeliling atau teman-teman sekolah tidak mau mengalah gitu ya, selalu mau menjadi orang yang selalu benar, tetapi belajar kita menjadi orang yang rendah hati. Kita selalu mengalah walaupun kita mungkin selalu disalahkan ya, tetapi kita belajar bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang akan mendapatkan hikmat dan tidak mendahului kehormatan, tetapi saling menghargai, saling menghormati, saling mendahului memberikan kasih ya. Maka dari itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ada ayat hafalan adik-adik di dalam Amsal pasal 15 ayat 33, nanti baca ya di rumah, yaitu bicara takut akan Tuhan. Di situ adalah didikan untuk memperoleh hikmat atau mendapatkan hikmat ya. Di situ orang dan rendah hati adalah di situ mendahului kehormatan gitu ya, mendahului kehormatan. Tidak gila hormat, tetapi kita lebih mendahului bagaimana kita mengasihi sesama
Dengan kerendahan hati aku mau Tuhan melayani engkau, dengan rendah hati aku mau melayani engkau dengan setia, dan aku tidak mau sombong. Maka dari itu jangan sombong apapun yang kita miliki, kepintaran kita, kecerdasan kita ya. Apapun itu, apapun yang ada di rumah ya, di situ jangan kita menyombongkan diri bahwa kesombongan itu adalah awal dari kehancuran, awal dari kejatuhan. Nah, maka dari itu janganlah sombong. Teladanilah Yohanes Pembaptis ya, dan yaitu satu-satunya pribadi yang harus kita teladani, Yesus Kristus yang mau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapannya sehingga dia taat sampai mati. Maukah kita menjadi orang yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, menyadari kesalahan dan dosa kita? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih, ajar kami untuk menjadi hamba-hambamu yang mau melayani dengan kerendahan hati. Kamu tidak mau kami menjadi orang yang sombong, karena tidak ada yang harus kami banggakan, tidak ada yang harus kami sombongkan di dalam hidup ini, karena semuanya adalah anugerah dan pemberian yang daripada Tuhan. Maka dari itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan yang ada di rumah, pelihara dan berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.